Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Paham, banyak ngobrol, banyak paham. Dipersembahkan oleh SMA Islamic Al Irsyad Boarding School. Kali ini bersama saya, Alfia Yufri. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol hal-hal yang unik dan menarik. Dan kali ini kita akan membahas apa itu SMA Islamic Al Irsyad Boarding School Cipanas. Bagaimana cerita berdirinya sekolah kami yang tercinta. Dan untuk membahas ini, di samping saya ada narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi para siswa-siswi SMA Islamic Al Irsyad Boarding School Cipanas. Tapi untuk kamu mungkin yang baru nonton di sini, kita perkenalkan dulu ada Bapak Andi Hidayat SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, bagaimana kabar BI? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan bisa berbagi cerita dengan kita hari ini ya Pak. Insya Allah. Baik Bapak, Alfi akan mulai dengan pertanyaan. Sebetulnya SMA Islamic Al Irsyad Boarding School Cipanas sekolah ini mulai berdiri tahun berapa? Baik, untuk SMA Islamic Al Irsyad Boarding School sendiri itu berdiri kurang lebih ya pada tahun 2013. Nah kebetulan pada tahun tersebut memang saya belum bergabung dengan sekolah SMA ini. Namun saya juga tahu bahwa SMA ini berdiri di tahun 2013 dengan angkatan pertama yang berjumlah kurang lebih itu 20 kalau tidak salah. Dan kita juga pada waktu itu belum punya izin ya untuk menyelenggarakan sekolah, makanya kita juga ke waktu itu memiliki izin dengan Smanta Acad seperti itu. Lalu Bapak, apa saja sih visi misi SMA Islamic Al Irsyad Boarding School Cipanas ini? Wah, visi misi ini ya, kalau ditanya visi misi ini tes yang sangat susah ya. Karena guru-guru pun biasanya belum hafal ya, tapi untuk visi Irsyad ini juga sebenarnya sangat simpel ya, bisa disingkat bahkan. Visi SMA Islamic Al Irsyad Boarding School terutama pada tahun 2019 sampai 2024 itu adalah terciptanya generasi yang terdidik, yang takwa, terdidik dan terampil, bisa disingkat G3T. Adapun misi-misinya sebanyak sekali ya, namun diantaranya yang paling utama itu adalah kami menginginkan siswa ini tentu saja memiliki akhlakul karimah ya, akhlakul karimah, kemudian bertutur kata yang sopan. Karena di visi ini juga memiliki indikator-indikator. Yang pertama contohnya nih, visi takwa itu juga ada indikatornya atau pencapaian yang ingin diraih pada visi tersebut. Contoh misalkan generasi takwa ya. Di takwa ini kami punya cita-cita nih, siswa ini harus minimal dia itu sholat sunnah. Ya, tahajud, duha, rawatib dan lain sebagainya. Yang kemudian ini kami berharap siswa di kami itu punya kemampuan baca Quran yang baik sesuai tajwid, tahsinnya, dan syukur-syukur juga siswa kami ini bisa menghafal Quran. Cita-cita yang paling utama dan termasuk juga branded kami adalah siswa di sini bisa menghafal Quran minimal 5 juz. Bahkan hafalan ini juga termasuk salah satu syarat kelulusan bagi siswa di sini. Kemudian indikator untuk terdidik. Nah, terdidik ini kami berharap siswa di sini itu 100% lulus dengan nilai terbaik. Dan yang kemudian siswa kami harus lanjut ke perguruan tinggi. Semoga saja bisa lulus SNMPTN atau SNMPTB ya. Kemudian yang terakhir adalah generasi terampil. Ada 2 indikator yang kami harapkan terutama pada visi terampil. Itu yang pertama, siswa mampu menguasai ilmu komputer. Karena kan di UB kita tahu sendiri bahwa di zaman sekarang tuh komputer tuh penting kan ya. Apa-apa komputer, kerja komputer, bahkan maaf ya, pekerjaan yang biasa pun sekarang itu membutuhkan teknik komputer. Dan yang terakhir adalah punya jiwa kewirausahaan ya,
sekarang tuh pekerjaan tuh kan sulit ya dicari ya. Banyak lamaran-lamaran pekerjaan yang membutuhkan 10 tapi yang melamar tuh 10.000 kan ya, perbandingannya sangat jauh. Maka dari itu solusi bagi siswa yang misal memang sulit untuk cari pekerjaan adalah membangun jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah di sini juga banyak nih siswa-siswa yang sudah mencoba untuk berwirausaha. Akhirnya mereka sudah pernah menjadi reseller online shop. Kemudian kami juga sering membuat prakarya ya kewirausahaan, anak-anak juga mampu untuk berjualan kan ya. Kemudian misi juga sebenarnya banyak ya yang ingin kami capai gitu, diantaranya yang pertama tentu saja siswa yang baik tercipta dari kekompakan guru yang baik juga. Gitu ya, gurunya kompak, siswanya insya Allah kompak. Maka dari itu misi yang pertama adalah membangun kekompakan di antara guru-guru. Nah, kemudian juga di sini kita ingin mendisiplinkan siswa mulai dari sholatnya, kehadirannya, jadi kami masih berjuang seperti itu. Dan yang terakhir adalah membuat program-program pembelajaran yang edukatif, kreatif, dan diferensiasi. Itu yang ingin kami capai di misi SMA Islamic Al-Azhar School. Bapak, lalu apa saja sih prestasi yang sudah diraih oleh siswa atau siswi di SMA Islamic Al-Azhar? Nah, untuk prestasi kalau secara nasional itu kita belum ya. Itu juga masih PR nih buat kita nih sebagai siswa-siswi ya, bahwa Irsa itu ternyata belum punya prestasi di tingkat nasional. Namun untuk perlombaan kita sering berpartisipasi. Bulan November ini juga kita akan berpartisipasi pada perlombaan Paskibra yang akan dilaksanakan pada bulan November. Ke belakang juga kita pernah menjuarai juara puisi sekabupaten ya, angkatan saya lupa lagi tuh namanya kalau tidak salah Wulan, itu juga pernah menjuarai. Kemudian juga pada tahun 2020 walaupun tidak dapat juara, kita juga pernah ikut berpartisipasi dalam perlombaan speech contest yang diadakan di Cianjur ya, lokasi di perpustakaan Cianjur kalau tidak salah ya, yang di barat itu yang itu Paksara. Kita juga partisipasi walaupun sayangnya kita belum meraih juara seperti itu. Kemudian juga prestasi-prestasi lain adalah siswa kita nih, alhamdulillah selama 2 tahun berturut-turut siswa kita mampu lolos ujian SNMPTN. Nah, untuk tahun 2021 itu kita berhasil meloloskan 4 siswa. Dan untuk tahun 2022 kita berhasil meloloskan 2 siswa untuk lolos di SNMPTN. Seperti itu prestasi kita. Lalu Bapak, program unggulan yang ada di Baik, program unggulan yang ada di SMA Al-Azhar ya, banyak sekali. Di antaranya yang pertama program unggulan nih ekstra kurikuler. Sejujurnya di tahun kebelakang kita itu vakum ekstra kurikuler tuh ya, vakum. Yang jalan tuh hanya Paskibra saja dengan OSIS. Untuk tahun sekarang alhamdulillah nih kita kedatangan banyak guru yang sangat berpotensi ya di bidangnya. Maka dari itu kita menambahkan banyak sekali ekstrakurikuler. Di antaranya yang pertama Paskibra tentu saja yang saat ini tengah berjuang berlatih untuk berpartisipasi dalam perlombaan SKAR. Yang kedua Pramuka juga yang insya Allah juga akan berpartisipasi di kegiatan Back to Nature yang diadakan oleh Waran Cipanas. Kemudian ekstrakurikuler jurnalistik ya, alhamdulillah sangat aktif dalam melaksanakan kegiatannya dan sangat kreatif dalam segala bidang kegiatannya. Kemudian juga olahraga, ini olahraga yang paling banyak diminati baik kaum hawa maupun kaum adam ya. Ekskul olahraga diantaranya ada futsal. Futsal ini kita sering mengadakan kegiatan di luar nih, lawan tanding dengan sekolah-sekolah lainnya. Kemudian juga ada volleyball ya, bola voli. Ini banyak diminati oleh kaum hawa kalau volleyball nih ya. Kalau laki-laki memang lebih cenderung ke futsal ya, futsal. Kemudian yang terakhir adalah basketball ya, basketball. Ini juga sering aktif, sering latih tanding dengan sekolah-sekolah lainnya. Tentu saja selain dari program unggulan eskul juga kita ingin unggul dalam bidang kewirausahaan. Maka
Makanya kita sering dalam setiap tahun ini membangun jiwa entrepreneurship di siswa dengan menyuruh siswa untuk membuat suatu produk dan dijual belikan ke seluruh warga di sekitar sekolah. Nah ini selain dapat cuan juga ya, selain dapat cuan, siswa juga dilatih untuk meningkatkan mentalnya ya, karena biasanya kalau dagang itu selain menjual barang juga menjual mental kan ya, mentalnya diuji tuh. Dan yang terakhir tentu saja adalah branding tersendiri dari Al-Irsyad, yaitu unggulan kita adalah kelas khusus, yaitu kelas bagi siswa yang ingin menghafal Quran 30 juz. Nah, sudah berjalan alhamdulillah dalam tahun ini dan alhamdulillah sudah terlihat hasilnya, dan semoga program-program unggulan ini dapat berjalan sampai Al-Irsyad ini mencapai kesuksesannya. Amin. Terima kasih Bapak sudah berbagi cerita dengan kita semua. Mudah-mudahan calon-calon siswa SMA Islamic Al-Irsyad Model School bisa mempertimbangkan untuk bisa sekolah di SMA ini Bapak. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya ada satu quotes nih dari Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.